Selamat datang di semester 3. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan perkuliahan yaitu untuk mata kuliah patogenesis penyakit degeneratif. Pada hari ini kita akan membahas tentang pengantar perkuliahan patogenesis degeneratif. Sebelum memulai perkuliahan, apa saja yang nanti akan kita bahas selama satu semester ini? Yang pertama adalah pengantar patogenesis penyakit degeneratif, lalu ada diabetes mellitus, yang ketiga aterosklerosis dan penyakit jantung, untuk yang keempat adalah hipertensi, lalu ada dislipidemia dan sindrom metabolik, ada stroke, ginjal dan saluran kemih, penyakit kanker, penyakit syaraf dan otak, penyakit lambung, lalu ada penyakit osteoporosis dan rheumatoid arthritis, ada penyakit gangguan hati, lalu ada penyakit leukemia, dan yang terakhir adalah penyakit Parkinson. Untuk yang pertama adalah kita bahas adalah apa bedanya patogenesis dan patofisiologi. Apa itu patogenesis? Patogenesis berasal dari bahasa Yunani yaitu pathos, yang berarti penyakit, dan genesis atau penciptaan. Patogenesis sendiri merupakan keseluruhan proses perkembangan penyakit atau patogen. Patogenesis merupakan proses di mana kerusakan telah terjadi. Dan patogenesis sendiri menggambarkan rangkaian peristiwa yang menyebabkan penyakit. Patogenesis terjadi setelah etiologi. Untuk itu, apa bedanya dengan patofisiologi? Patofisiologi merupakan gabungan dari kata patologi dan fisiologi. Patologi sendiri berarti ilmu yang mempelajari tentang penyakit. Untuk fisiologi adalah salah satu cabang biologi yang menggambarkan tentang sistem kehidupan. Maka, arti dari patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari gangguan fungsi pada mekanisme organisme yang sakit, meliputi asal penyakit, permulaan perjalanan, dan akibatnya. Dalam patofisiologi, kita akan mempelajari tentang penyakit, etiologi, tanda dan gejala, diagnosis, pengobatan, dan juga prognosis. Patofisiologi sendiri yaitu terjadi setelah patogenesis. Dengan kata lain, patogenesis merupakan bagian dari patologi itu sendiri. Berikut adalah perbedaan dari patofisiologi dan patogenesis. Untuk dari definisi kita sudah melihat bahwa ada perbedaan, yaitu untuk patofisiologi yaitu dari kombinasi antara patologi dan fisiologi, lalu mendeskripsikan sebelum, penyakit, dan proses atau mekanisme dari organisme tersebut. Untuk patogenesis, dari definisinya adalah perkembangan hasil dari efek dari sebuah penyakit. Dari fungsinya, untuk patofisiologi yaitu mendeskripsikan fungsi perubahan hasil dari penyakit atau luka pada proses fisiologikal dan respon tubuh terhadap infeksi. Untuk patogenesis, fungsinya itu mendeskripsikan semua stage atau step-step dari infeksi, dari mulai gejala dan juga penyebab. Untuk pentingnya, yaitu patofisiologi mendiagnosis untuk pelayanan atau perlakuan terhadap pasien. Dan kepentingan dari patogenesis adalah untuk mendiagnosis atau juga memanage penyakit tersebut. Sehingga ternyata patogenesis dan patofisiologi memiliki persamaan, yaitu untuk menggambarkan karakteristik suatu penyakit. Sehingga keduanya juga berguna dalam mendiagnosis dan mencegah terjadinya penyakit.
Untuk arti sendiri dari penyakit degeneratif adalah istilah medis untuk menjelaskan suatu penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Untuk klasifikasi penyakit berdasarkan penyebabnya, ini ada banyak. Salah satunya yaitu adalah ada penyakit degeneratif di dalamnya, yaitu kelainan primes, adalah degenerasi berbagai bagian tubuh, yaitu penyakit degeneratif berkaitan dengan proses penuaan. Jadi penyakit degeneratif sendiri merupakan penyakit yang biasanya terjadi pada manusia atau pada makhluk yang biasanya relatif memiliki usia lebih tua atau biasanya di atas 40 tahun. Untuk degeneratif sendiri, artinya adalah proses berkurangnya fungsi sel saraf terhadap secara bertahap tanpa sebab yang diketahui. Biasanya untuk penyakit degeneratif tidak diketahui atau mungkin tidak dirasakan gejala-gejala yang timbul, tapi tiba-tiba sudah didiagnosis menderita penyakit tertentu. Degeneratif sendiri menunjukkan proses yang lebih cepat karena kerusakan neuron, mielin, dan jaringan dengan akibat timbulnya produk-produk degeneratif dan reaksi penghancur sel. Sehingga dengan kata lain, penyakit degeneratif adalah proses penuaan, dan penyakit degeneratif dari sel mempunyai proses dasar yang sama. Jadi proses penuaan dan proses terjadinya penyakit degeneratif itu memiliki dasar yang sama. Dan semakin bertambahnya usia, maka akan semakin terasa adanya penyakit. Penyakit degeneratif tidak diketahui sebabnya, sulit disembuhkan, hanya dapat dicegah dan diminimalisir baik rasa maupun dampaknya bagi tubuh. Jadi untuk penyakit degeneratif, biasanya sulit disembuhkan. Salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus. Ketika seseorang sudah didiagnosis memiliki penyakit degeneratif, yaitu misalnya diabetes, maka biasanya kesempatan untuk sembuh itu sulit atau susah sekali disembuhkan, tapi hanya dapat dicegah atau diminimalisir efeknya, dampaknya melalui konsumsi obat, atau mungkin yang sudah parah adalah sudah sampai dengan suntik insulin. Dan pada penyakit tersebut, memanage pola makan itu juga penting. Pengaturan pola makan itu penting karena pada penyakit, misalnya diabetes, seseorang itu rentan sekali mengalami peningkatan kadar gula darah dalam tubuh, tapi juga rentan mengalami penurunan yang secara drastis terhadap gula darah sehingga memiliki efek pada tubuhnya. Untuk penyakit degeneratif bisa menyerang sejak usia 30-an, sehingga perlu diwaspadai dan dicegah dini terhadap timbulnya penyakit tersebut. Jadi semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya jenis-jenis makanan jajanan, maka semakin mudah pula seseorang bisa terkena penyakit degeneratif. Misalnya untuk sekarang usia 30-an sudah memiliki hipertensi, diabetes, atau penyakit degeneratif yang lainnya. Karena adanya perubahan lifestyle atau gaya hidup. Dan beberapa contoh dari penyakit degeneratif adalah diabetes, stroke, jantung koroner, dislipidemia, dan osteoporosis. Upaya utama untuk hidup sehat, yang pertama adalah mengendalikan tekanan darah, yaitu dengan rutin mencek tensi darah setiap bulannya. Lalu yang kedua adalah kadar lemak darah. Kadar lemak darah ini seperti kolesterol total, trigliserida, LDL, HDL harus selalu dipantau. Menjaga berat badan ideal, makan dengan pola gizi seimbang, yaitu makan tidak hanya
berasal dari satu jenis zat gizi, tapi kita harus beraneka ragam, bervariasi, harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Aktif olahraga, tidak merokok, dan menjauhi alkohol. Upaya preventif penyakit degeneratif yang pertama adalah merubah gaya hidup, atasi obesitas, kendalikan stres, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur, menerapkan pola makan gizi seimbang, dan menilai risiko degeneratif. Untuk yang pertama adalah merubah gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang dimaksud adalah misalnya diet, peningkatan aktivitas fisik, dan perubahan kebiasaan. Yang pertama bisa kita lakukan adalah membuat catatan untuk menilai hal-hal yang perlu diubah. Misalnya yang pertama, apakah pola makan yang biasanya kita lakukan itu keliru? Kita harus mulai tinjau dengan membuat catatan-catatan kecil. Yang kedua, apakah sering ada makanan kecil di antara makanan utama atau cemilan? Di sini biasanya adalah mungkin ada kesalahan dalam pemilihan makanan cemilan atau makanan selingan. Misalnya kebanyakan pada saat ini adalah kita lebih banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, apakah susunan hidangan sehari-hari tidak seimbang? Yang dimaksud tidak seimbang adalah tidak mencakup semua jenis zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Yang keempat adalah apakah selama ini kurang gerak atau olahraga? Lalu yang kelima adalah apakah dalam sebulan terakhir sudah melakukan pengurangan berat badan untuk memantau terjadinya peningkatan berat badan. Lalu, hal penting dalam perubahan gaya hidup adalah berusaha menjauhi toxic environment. Nah, beberapa contoh yang termasuk dalam toxic environment adalah yang pertama, makanan serba instan, tinggi kalori kaya lemak, fast food, makanan dengan layanan antar di tempat, makanan dengan promo all you can eat, iklan televisi tentang makanan yang tidak sehat, soft drink, yaitu minuman yang ternyata mengandung banyak sekali gula, hidup serba santai, komputer, game, remote control, dan yang lainnya. Untuk yang kedua adalah atasi obesitas. Mungkin ada beberapa upaya yang bisa mendukung keberhasilan dalam penurunan berat badan dalam mengatasi obesitas. Yang pertama tentu adalah membuat komitmen atau niat dulu dari dalam diri sendiri. Yang kedua adalah berpikir positif. Berpikir positif di sini yang dimaksud adalah kita harus berpikir positif terhadap bahwa kita akan memperoleh hasil dari target yang kita tentukan. Lalu ada tentukan skala prioritas. Ada buat target yang realistis, yaitu target misalnya penurunan berat badan yang masuk akal dengan target-target tertentu yang memang mungkin bisa dicapai. Lalu ada kendalikan berat badan. Yang ketiga adalah kendalikan stres. Tingkat kecemasan, yaitu tekanan di masyarakat semakin rumit, kompetitif, dan tidak selalu mendukung. Lalu ada stres. Stres tersebut perlu, tetapi bila stres itu terlalu besar, maka akan berdampak kurang baik bagi tubuh, timbul gejala psikis dan fisik. Stres juga dapat berpengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh, yaitu bisa menguras vitamin dan mineral. Karena stres merangsang pengeluaran hormon adrenalin secara berlebihan.
Stres dapat menguras zat gizi yang dibutuhkan untuk memproduksi adrenalin, yaitu seperti vitamin B, zinc, kalium, dan kalsium. Pada orang yang mengalami tekanan emosional, maka laju penggunaan vitamin C juga akan meningkat. Nah, laju penggunaan vitamin C ini biasanya akan meningkat dan bisa mencapai sebesar 2.500 mg per hari. Macam-macam stres. Ada stres fisik, biologis, dan psikis. Stres biologis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Stres psikis yaitu mental, kejiwaan, dan emosional. Stres fisik, nyeri pada kepala, dada, perut, dan otot. Ketiga stres ini bisa mengakibatkan hati memproduksi radikal bebas secara berlebihan, sehingga bisa menurunkan sistem imunitas tubuh dan bisa menyebabkan terjadinya gangguan keseimbangan hormon. Maka yang akan menyebabkan fungsi-fungsi organ maupun sel-sel di dalam tubuh ini terganggu. Stres psikis apabila tidak terkontrol bisa menimbulkan kesan pada tubuh adanya keadaan bahaya atau gawat karena memicu dilepaskannya hormon yang berlebihan, misalnya kortisol, katekolamin, dan adrenalin. Untuk menghindari terjadinya stres, maka diusahakan untuk melakukan relaksasi dan tidur atau istirahat yang cukup, sehingga ketika kita bangun, maka mood juga akan berubah menjadi lebih baik. Pengaturan makan untuk mengatasi stres. Yang pertama adalah konsumsi sumber protein sebagai makanan utama, karena protein ini bisa memproduksi serotonin atau hormon yang menyebabkan terjadinya peningkatan mood lebih baik. Boleh ngemil, yaitu yang mudah dicerna dan bisa menaikkan kadar serotonin. Lalu ada hindari alkohol, pilih karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana. Contoh dari karbohidrat kompleks adalah umbi-umbian. Lalu karbohidrat sederhana ini adalah seperti gula, sirup, dan yang lainnya. Kenapa? Karena karbohidrat sederhana ini lebih cepat diabsorpsi sehingga bisa menyebabkan lebih cepat terjadi lapar. Lalu ada omega 3, misalnya dari ikan laut, seafood, dan minyak nabati. Lalu untuk yang keenam adalah mengurangi kafein. Walaupun sebenarnya mungkin kafein adalah bisa meningkatkan mood secara cepat atau drastis, tapi konsumsi kafein sendiri sebaiknya dibatasi. Maksimal adalah 2 cangkir per hari. Lalu biasakan sarapan pagi, karena dengan sarapan maka mood seseorang juga akan lebih stabil. Dan yang ke-8 adalah makan sering tapi sedikit. Makan sering tapi sedikit atau makan sedikit tapi sering adalah untuk memenuhi kebutuhan energi seseorang setiap hari. Karena pada seseorang yang mengalami stres, beberapa kasus adalah tidak nafsu makan, sehingga kebutuhannya juga tidak tercukupi, maka akan menambah dropnya atau turunnya mood. Lalu ada melakukan aktivitas fisik dan olahraga secara teratur. Aktivitas fisik dan olahraga merupakan suatu pengertian yang berbeda. Aktivitas sendiri adalah semua gerakan otot yang bisa membakar tubuh. Misalnya adalah semua olahraga,
semua gerakan tubuh, semua pekerjaan, rekreasi, kegiatan sehari-hari. Untuk olahraga adalah gerakan tubuh yang berirama dan teratur untuk memperbaiki dan meningkatkan kebugaran. Contohnya adalah segala macam pelatihan. Kedua, kegiatan ini, baik aktivitas fisik maupun olahraga, merupakan kegiatan yang membakar energi dan baik untuk menurunkan lemak dan gula di dalam darah. Aktivitas fisik sendiri perlu dilakukan secara teratur, paling tidak adalah 30 menit dalam sehari, sehingga mempunyai efek terhadap kesehatan jantung, paru-paru, serta alat tubuh yang lainnya. Ada 3 macam aktivitas fisik untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Ada ketahanan, kelenturan, dan kekuatan. Ketahanan adalah membantu jantung, paru-paru, otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan bertenaga. Ketahanan sendiri baik dilakukan selama 30 menit, minimal 4-7 hari per minggu. Contohnya adalah berjalan kaki, berenang, senam, ataupun berkebun. Untuk kelenturan sendiri yaitu membantu pergerakan lebih mudah, mempertahankan otot tubuh, tetap lentur dan sendinya juga berfungsi dengan baik. Contohnya adalah peregangan, yoga, mencuci pakaian, dan mengepel lantai. Untuk kekuatan, dapat membantu kerja otot tubuh dalam menahan suatu beban yang diterima, tulang tetap kuat, mempertahankan bentuk tubuh, dan membantu meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Misalnya olahraga di sini adalah push up atau naik turun tangga. Hal yang perlu diperhatikan dalam berolahraga adalah memulai aktivitas ini ketika kita merasakan nyaman, tidak terbebani, lalu ditingkatkan sedikit demi sedikit setiap minggunya. Lakukan setiap hari, minimal 3 kali seminggu selama 30 menit. Dan untuk mengurangi terjadinya cedera, lakukan dengan intensitas dan frekuensi secara perlahan-lahan. Jangan memaksakan diri ketika kita sudah merasa lelah, nyeri, sesak, atau terganggu kesehatannya. Lakukan semampunya saja, lebih baik sedikit daripada tidak sama sekali. Yang kelima adalah menerapkan pola makan gizi seimbang. Pola makan gizi seimbang yang dimaksud di sini adalah beraneka ragam atau bervariasi. Yang pertama adalah banyaknya zat gizi yang dikonsumsi itu harus seimbang dengan kebutuhan kita atau pengeluarannya. Untuk asupan sendiri harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Dan disarankan untuk memperbanyak konsumsi makanan yang kaya serat, karena sebagian besar penduduk Indonesia sudah beralih untuk jarang sekali orang mengkonsumsi makanan yang mengandung serat seperti buah ataupun sayur. Mereka lebih sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang tinggi, gula yang tinggi, maupun tinggi garam, sehingga bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya penyakit degeneratif. Lalu yang terakhir adalah dari segi pengolahan, kurangi kadar lemak dalam makanan. Kadar lemak dalam makanan ini tergantung dari proses pengolahannya. Mungkin kebanyakan masyarakat kita masih mengolah bahan makanan yaitu dengan digoreng. Padahal digoreng sendiri menyerap minyak sehingga bisa meningkatkan kadar lemak di dalam makanan. Cara lain untuk mengolah makanan sehingga tidak mengandung
kadar lemak yang tinggi, yaitu bisa dengan merebus, mengukus, maupun memepes. Yang keenam adalah menilai resiko degeneratif. Di sini yang dicontohkan adalah untuk penyakit jantung. Ada beberapa faktor seperti heredity, exercise, usia, berat badan, merokok, atau konsumsi makanan mengandung lemak. Di sini ada beberapa poin yang bisa dinilai. Seperti contohnya adalah heredity, bisa dilihat dari genetik nih. Ada atau tidak adanya anggota keluarga kita yang menderita penyakit jantung. Di atas ini adalah poin-poin yang bisa kita jumlahkan dari mulai heredity sampai ke habit of eating fat. Setelah dilakukan penjumlahan pada metode tersebut, maka kita dapat menilai seberapa besar atau seberapa kita memiliki faktor resiko terhadap penyakit degeneratif tersebut. Nah, jadi hasil penjumlahan bisa diinterpretasikan seperti nilai lebih dari 15, kita memiliki resiko degeneratif rendah. Untuk nilai 16-25, resiko degeneratif menengah, dan apabila kita lebih dari 25, maka akan mengakibatkan kita memiliki resiko degeneratif yang tinggi. Ya, sekian materi untuk perkuliahan patogenesis degeneratif hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.